Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel tutorial pendataan madrasah. Baik, kali ini kami ingin berbagi tips sedikit, yaitu tentang bagaimana cara mutasi guru atau PTK dari simpatika, yaitu ke Kemenak beda provinsi, beda kabupaten, kemudian sama kabupaten atau sama provinsinya, kemudian berbeda untuk kabupaten ataupun kotanya. Nah, ya. Nah, baik, sebelum kita mulai prakteknya, di sini kita harus pahami dulu bagaimana alur serta prosedurnya, ya. Nah, baik, kita lihat sini alur serta prosedurnya. Nah, kalian langsung masuk saja ke simpatika di sini. Nah, di sini kan ada prosedur. Nah, di sini ada prosedur, ya. Nah, jadi ini adalah juknis untuk kita bagaimana memutasikan PTK, ya. Nah, jadi kita lihat prosedurnya di sini. Kita cari yaitu yang prosedur, kemudian prosedur mutasi dan nonaktif PTK. Nah, kita klik saja di sini. Oke, di bagian ini kita cari yaitu yang di sini, ya. Pengajuan, ini alur 12, yaitu pengajuan mutasi madrasah atau sekolah induk untuk PTK. Nah, jadi di sini keterangannya, alur ini dijalani oleh PTK yang ingin mengajukan mutasi atau pindah madrasah ke sekolah lain. Mari kita lihat detailnya. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada tata cara, ya, untuk bagaimana kita mutasikan PTK tersebut. Nah, di sini kita lihat alurnya. Oke. Di sini alur pengajuan mutasi madrasah atau sekolah induk untuk PTK. Nah, kita lihat. Nah, ini tata caranya di sini, ya. Nah, tata caranya sudah ada, yaitu ajukan pindah, kemudian cetak ajuannya. Nah, baik, kali ini kita simak sebentar, yaitu untuk bagaimana sih alur sebenarnya, ya. Nah, alurnya yang pertama di sini adalah untuk, ya. Nah, setelah isian data lengkap, kemudian PTK ini mencetak surat pengajuan mutasi madrasah atau sekolah induk. Nah, yaitu namanya SM01. Nanti kita print, ya. Kemudian untuk diserahkan ke petugas yang tertera di surat yang telah dilengkapi. Kemudian lampiran yang tertera di dalam surat. Nah, kemudian dari admin kantor Kemenak Kabupaten Kota, PTK yang akan mendapatkan surat tanda bukti, yaitu bukti mutasi. Nah, mutasi sekolah induk ini yaitu SM03. Kalau SM01 ini dari PTK-nya, SM03 ini dari Kemenak Kabupaten. Nah, jika madrasah atau sekolah tujuan masih berada dalam satu naungan Kementerian Agama dan dalam satu wilayah atau kota kabupaten di sini, maka, ya. Nah, maka jika PTK mutasi sekolah madrasah atau sekolah tujuan antar naungan Kementerian Agama dan di luar
satu kota kabupaten, maka akan mendapatkan surat pengantar, yaitu pengajuan mutasi sekolah atau madrasah induk, yaitu SM02. Nah, kalau ini berbeda tujuan, naungan Kementerian Agama, katakanlah di Kementerian Agama Kalimantan Barat, ya kan? Nah, ke Kalimantan Timur seandainya Kementerian Agama, maka di sini akan mendapatkan SM02. Nah, untuk diserahkan ke admin kantor Kemenak Kabupaten Kota. Nah, kemudian di sini ya, setelah diserahkan ke admin kantor kabupaten atau kota yang dinaungi, madrasah sekolah tujuan mutasi ini untuk diproses diterbitkan tanda bukti mutasi madrasah sekolah induk, yaitu SM03. Nah, bagaimana sih SM03? Nah, di sini kami kemarin telah mutasikan, yaitu antar kabupaten dan antar kota ya di sini ya. Nah, ini untuk yang SM02 ini ya masih satu provinsi tapi berbeda kota ya. Nah, yaitu SM02 kalau yang berbeda kota di sini ya. Nah, ini langsung dari Kementerian Agama Kabupaten. Nah, di sini ya, yaitu dari Kabupaten Sambas ke kabupaten ke kota Singkawang. Nah, provinsi Kalimantan Barat masih satu provinsi juga tapi berbeda kota ataupun berbeda kabupaten. Nah, di sini ya. Nah, ini contohnya. Kemudian nah, di sini untuk keterangan ini wajib kita pahami atau dalami ya. Untuk mutasi PTK dari madrasah swasta ke madrasah sekolah negeri ini wajib. Nah, ini wajib melampirkan SK Bupati ataupun SK Wali Kota. Nah, jika jika sekolah dari sekolah swasta ke sekolah negeri ini wajib melampirkan SK Bupati atau Wali Kota. Jika tidak melampirkan, nah maka status NUPTK PTK yang bersangkutan akan dinonaktifkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat sini alurnya, bisa kita cek alur untuk pengajuannya. Nah, alur untuk pengajuannya di sini. Oke. Bagaimana sih alur pengajuannya? Oke, di sini kita lihat alur pengajuan. Yang pertama kita mulai pada login Simpatika Kemenak Go ID. Kemudian kita menuju pindah madrasah sekolah induk. Kemudian cetak surat pengajuan mutasi yaitu SM01. Nah, kemudian barulah di sini kita melengkapi data lampiran. Nah, kemudian serahkan ke Kemenak setempat, menunggu dari proses berkas oleh admin yaitu diagram alur 13. Nah, diagram alur 13 di sini kita cek diagram alur 13 ya, ini alur 12. Kemudian untuk prosedur diagram alur 13. Nah, di sini ya. Ini adalah jenis diagram alur 13 yaitu penerimaan pengajuan mutasi sekolah induk yaitu SM01 dan SM02 yaitu di bagian Kemenak Kabupaten. Nah, ini ya langkahnya yaitu di kabupaten. Nanti alur ini dijalani oleh petugas Kemenak Kabupaten ataupun kota. Nah, di sini ya. Dan petugas Kemenak ini mencari data yang menggunakan kode formulir yang sudah kita ajukan tadi. Nah, di sini contohnya, maka surat ini nanti diverifikasi
oleh Kemenak ya, berikan tanda bukti yaitu Madrasah Sekolah Induk SM03 kepada PTK dan mengarsipkan berkasnya. Nah, di sini ada catatan juga untuk admin kabupaten ya. Untuk mutasi PTK dari madrasah swasta ke madrasah negeri, ini wajib melampirkan SK Bupati ya ataupun wali kota. Jika tidak melampirkan maka status NUPTK yang bersangkutan akan dinonaktifkan. Ini sama saja ya. Untuk yang di kabupaten seperti itu juga, untuk yang di sekolah seperti itu juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini yaitu menerima SM02. Kemudian kita serahkan ke kabupaten, menunggu diagram 13, tadi diagram 13-nya, kemudian menerima surat bukti yaitu SM03. Nah, barulah selesai pengajuan. Nah, seperti itu saja alurnya. Nah, baik, kita di sini langsung saja kita coba praktekkan ya, kita cek, kita praktekkan bagaimana cara mutasi yang benar. Nah, baik, kita praktekkan langsung di sini untuk login PTK dulu ya. Nah, kita login PTK-nya di sini. Oke, setelah kita login PTK, kita masuk kepada yaitu mutasi. Nah, menu mutasinya di sini ya. Oke, di sini adalah menu mutasi. Ini yang logonya ada putar-putar ya, berputar-putar di sini ya. Oke, kemudian klik mutasi. Nah, di sini kita ajukan mutasinya dulu. Nah, ini contoh yang pertama yaitu ajukan mutasi yang sesama provinsi ya. Sama provinsi dan sesama kabupaten. Kita ambil contoh di sini. Di sini kan sudah PTK-nya yaitu yang di Kalimantan Barat. Nah, kemudian kotanya di Sambas. Ini PTK-nya di Sambas ini ya. Kemudian benar lanjutkan, kita cari di sini yaitu seandainya kita coba di sini. Oke, yaitu di kita mutasikan di MTS Gepermi Tebas ya. Nah, ini masih satu kabupaten. Nah, Kabupaten Sambas juga, tanggal mulainya kita isi di sini. Oke, tahunnya. Nah, barulah kita. Nah, di sini ya, benar lanjutkan. Nah, di sini kemudian kita kalau sudah benar di sini baru kita klik benar dan lanjutkan. Oke, barulah kita dapat di sini. Nah, ini ya, yaitu SM01C. Ini untuk sesama kabupaten ya. Nah, sama kabupaten SM01C. Nah, itu instansinya di MTS ya, tadi dia di MA tapi ini di MTS Gepermi Tebas. Nah, jadi syaratnya ada di sini. Syaratnya yaitu kita harus ya, nah, melampirkan SK penugasan yang menunjuk Satmikal baru. Nah, berarti kita sudah memiliki SK dari Satmikal yang baru ya. Kemudian cetak surat pengajuan mutasi sekolah induk yaitu SM01A. Nah, seperti ini ya, SM01A, B dan C. Nah, di sini. Jadi kita di sini kalau sama kabupaten SM01C. Barulah kita ini minta perpalkan ke kantor Kemenak kabupaten yang bersangkutan di sini ya. Nah, ini yang untuk sesama kabupaten. Nah, kemudian di sini, oke, kemudian kita coba lagi yaitu yang berbeda kabupaten atau berbeda dari provinsinya juga.
Nah, di sini kita coba menunya masih sama, yaitu di menu mutasi. Di sini coba kita ajukan menu mutasinya. Seandainya tadi di sini provinsinya Kalimantan Barat. Kemudian kita instansi tujuannya, oh ya ini di daerah katakanlah di Jawa Barat. Kemudian di Kabupaten Bogor. Nah, kita pindahnya di sini Jawa Barat, kemudian di Bogor, tapi asal-asalnya di sini di Kabupaten Sambas, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi kita pindah ke Provinsi Jawa Barat. Di sini benar, lanjutkan. Kemudian kita cari MA kita ya, kita cari MA-nya. Nah, di sini ada tidaknya MA. Di Jawa Barat di sini kita cek. Coba kalau MTS ya. MTS ya di sini ya. Katakanlah daerah Bogor ini kita pindah di MTS Akmaliyah. Nah, ini sudah berbeda kabupaten, berbeda provinsi juga di sini ya. Nah, katakanlah di sini oke. Benar. Nah, oke, jadi benar, lanjutkan. Nah, kita cetak ya ajuannya di sini, serahkan ke Kemenak kabupaten atau kota. Nah, ini kita serahkan ke kabupaten kota kita dulu ya. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini sama juga, yaitu kita melampirkan SK penugasan, yaitu dari instansi yang kita pindah ya. Nah, bukan yang kita submikal sekarang, tapi yang kita pindah submikalnya. Nah, ini kemudian cetak pengajuan mutasi SM01 ini, SM01C. Nah, ini ya, kita serahkan ke admin kabupaten kita di sini ya. Katakanlah ini kabupaten kita di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita pindahnya di Kabupaten Bogor, yaitu Provinsi Jawa Barat. Nah, barulah diperpal di kabupaten. Nah, sampai seperti itu. Kemudian di sini kita coba lagi ya. Nah, sekarang kita mutasikan dari sekolah swasta ke negeri. Nah, ini kan asalnya yaitu sekolah swasta di sini ya. Nah, ini asalnya dari sekolah swasta. Nah, di sini bisa kalian cek saja MAS ya. MAS ini adalah madrasah aliyah swasta ya. Madrasah aliyah swasta kita pindahkan ke madrasah aliyah negeri. Kita coba ya. Ini yang sesama dulu, sesama kabupaten atau provinsinya ya. Tadi Provinsi Kalimantan Barat, kemudian kabupatennya Sambas. Kemudian kita cari di sini. Oke, kita cari ke pindahnya. Katakanlah sini MAN ya. Nah, kita cari MAN-nya di sini. Udah, sini ya. Sini kita cek MAN-nya ada tidak. Nah, di sini ya, yaitu di madrasah Insan Cendikia. Ya, ini kan negeri ya. Nah, seandainya kalau tidak di sini kita ke MAN ya, madrasah aliyah. Coba di sini ya kita cek. Nah, MTSN ya. Di sini MTSN 3 Sambas. Nah, di MTS 3 Sambas berarti ini kan negeri ya. Nah, kita coba mutasikan ke negeri di sini. Oke, benar. Di sini MTSN 3 Sambas. Nah, kemudian kita cetak yaitu ajuannya. Ini yang masih satu kabupaten. Nah, masih kabupaten dan provinsi.
Nah, untuk pengajuan ke negeri di sini. Nah, untuk kita pindah dari swasta ke negeri, maka kita mendapatkan SM01B. Oke, SM01B di sini. Nah, di sini sudah ada kode formulirnya. Sama juga ya untuk melengkapi suratnya, yaitu SK penugasan yang menunjuk Satmikal baru PTK. Tapi dengan syarat di sini SK-nya adalah SK dari, nah di sini ya, yaitu SK dari Bupati ataupun SK dari Wali Kota. Nah, di sini sudah jelas keterangannya wajib karena untuk status NUPTK-nya ini supaya aktif ya. Nah, ini jadi untuk yang ke sekolah negeri di sini kita harus melampirkan SK Bupati ya. Nah, kemudian baru SK SM01B. Nah, ini untuk yang ke negeri dan sesama provinsi ataupun sesama kabupaten di sini. Oke. Barulah kita ajukan perpal ke Kemenak kabupaten kita dulu ya. Nah, kita di sini. Kemudian kita coba kembali, yaitu yang untuk pengajuan dari swasta ke negeri tapi berbeda kabupaten ataupun kotanya ya, berbeda provinsinya. Nah, jadi kita coba lagi. Oke, kita coba lagi di sini yang dari madrasah swasta ke madrasah negeri tapi berbeda kabupaten atau kota serta provinsi ya. Nah, katakanlah instansi tujuan kita yang pertama kita ini dari Kalimantan Barat ya. Kemudian instansi tujuannya yaitu di kota DKI Jakarta. Nah, kemudian kabupaten kotanya yaitu di Jakarta Pusat. Oke, benar, lanjutkan. Kita cari MTS, katakanlah sini kita MTS-nya. Nah, di sini ya. Sini sudah nampak yaitu MTS negeri. MTS negeri yaitu MTSN 9 Jakarta Pusat. Nah, kita klik sini. Barulah ya. Nah, di sini kita pindah dari provinsi Kalimantan Barat ke Jakarta Pusat ya, yaitu di MTSN 9 Jakarta Pusat. Nah, di sini kita benar cek ya. Oke, nah di sini sama juga ya. Nah, kita mendapatkan SM01B. Nah, SM01B untuk diperpal ke kabupaten kota di tempat kita berada ya. Nah, di sini untuk SK penugasannya juga sama ya. Kita harus memiliki SK penugasan yang menunjuk Satmikal baru dan dilampiri dengan SK bupati ataupun wali kota kita di sini ya. Nah, minta SK dari bupati atau wali kota yang kita lampirkan untuk status NUPTK-nya ini supaya aktif ya. Nah, status NUPTK-nya di sini akan dinonaktifkan. Nah, kalau tidak melampirkan. Nah, jadi harus kita melampirkan di sini ya. Nah, ini kita serahkan yaitu ke Kemenak kabupaten kota. Nah, ya. Nah, kemarin kami sudah di sini untuk yang masih sesama provinsi ya. Sama provinsi tapi di sini berbeda kota atau kabupaten. Nah, di sini kami mendapatkan dari Kemenak yaitu SM02 ya. Nah, kalau berbeda ini nanti SM03 di sini ya. Nah, ini masih satu provinsi, ini SM02. Nah, seperti itulah kira-kira alurnya, mudah sekali ya. Nah, jadi kalau kita
paham betul yaitu tentang juknisnya di sini. Ya, kita mencarinya di prosedur mutasi ya. Nah, di sini prosedur mutasi. Nah, di sini awal untuk pertama yaitu mutasi alur 12. Nah, untuk alur 13 di sini adalah yang berwenang yaitu kabupaten atau kota ya. Nah, kalau alur 12 ini PTK yang bersangkutan. Nah, di situ ya. Kemudian di sini juga nanti ada SM04A, SM04B, ini adalah untuk menonaktifkan PTK, katakanlah berhenti ya dan sebagainya. Nah, di situ kemudian ada alur 15, ini adalah penerimaan pengajuan yaitu untuk kabupaten kota untuk yang PTK yang berhenti ya. Nah, kemudian di sini ada pengajuan nonaktif PTK sertifikasi dosen. Katakanlah dia S2 ya, sudah sertifikasi dosen. Nah, berarti kita nonaktifkan yaitu menggunakan alur 16. Ya. Nah, kemudian alur pengajuan kepala sekolah atau madrasah. Di sini juga sudah ada formulirnya A09 yaitu alur 18. Kemudian alur 19 ini pengajuan pengawas, juga sudah ada formulir yaitu A010 ya. Dan pengaktifan PTK kepala madrasah ataupun pengawas yaitu di Kemenak kabupaten ataupun kota. Di sini alurnya ya. Nah, yaitu alur ke-20. Nah, seperti itu kira-kira cara mutasikan guru ya kita ke negeri ataupun swasta ataupun berbeda kabupaten atau provinsi ataupun sama kabupaten ataupun sama provinsinya. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Jika ini bermanfaat, mohon doa dan dukungannya. Semoga channel ini berkembang dan dapat membantu ya para Bapak Ibu ataupun operator untuk mengajarkan data di Simpatika, baik di EMIS dan sebagainya di Kementerian Agama. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.